Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta data dan realita tentunya. Eh, dalam kunjungan saya di kantor BP2MI, teman-teman para PMI sudah berpesan kepada saya dan pesan itu sudah saya sampaikan semuanya terkait barang kiriman Anda yang menumpuk di gudang. Saya telah menyampaikan semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Ya, mari kita lihat, kita simak bersama apa-apa yang saya sudah sampaikan dalam pertemuan tersebut. Mari langsung. Saya dan tim saya telah bertemu dengan Kepala BP2MI Beni Ramdhani dan menyampaikan amanah dari para PMI terkait dengan barang kiriman yang saat ini menumpuk di gudang. Saya sampaikan kepada Pak Beni dan juga stafnya bahwa bukan hanya satu gudang atau dua gudang saja yang Pak Beni lihat kondisinya ketika berkunjung di gudang-gudang ya di Semarang dan juga di Surabaya. Namun saya sampaikan juga masih banyak gudang-gudang lain yang sama kondisinya, yaitu barang milik PMI masih tetap tertahan. Saya sampaikan. Jadi informasi yang saya terima bahwa nantinya setelah adanya pencabutan Permendak 36, kemudian diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan nomor 141, akan ada kebijakan yang harus dijalankan oleh pihak Bea dan Cukai, yaitu tentang adanya PMI yang terdaftar maupun PMI yang tidak terdaftar. Hal ini terkait dengan relaksasi yang 1.500 US dollar dan 500 US dollar. Saya sampaikan bahwa ada kendala di sana. Ketika aturan PMK 141 sebagai acuan, maka akan timbul kendala-kendala baru, yaitu terkait dengan PMI yang tidak terdaftar. PMI yang tidak terdaftar bukan berarti dia bukan PMI, saya katakan. PMI yang tidak terdaftar itu ada beberapa kendala. Kendalanya yang pertama, PMI itu sudah di negara tempatnya bekerja bertahun-tahun dan paspornya diperpanjang di sana. Kemudian sehingga tidak terdaftar kan, tapi dia PMI, jadi tetap harus diperlakukan seperti PMI, jangan dikatakan sebagai impor umum, dia PMI. Yang kedua, PMI itu ya tidak terdaftar di WNI Peduli misalnya, bukan karena dia tidak daftar. Dia daftar tapi dia tidak bisa masuk, sehingga dia tidak terdaftar. Yang ketiga, ya ada mungkin beberapa PMI yang mencoba mendaftar tapi karena tidak tahu sistem, karena SDM ya, tidak semua PMI yang ada di luar negeri itu pandai komputer, karena itu pakai sistem komputerisasi. Yang ketiga, ada kendala yang mungkin paspornya
ada di majikan, sehingga dia tidak bisa ngambil untuk mendaftar, karena mendaftarnya kan pakai paspor tuh. Saya juga sudah sampaikan. Bahkan ada yang saya juga mendapatkan informasi bahwa PMI yang berangkatnya dari Indonesia itu terdaftar, tapi karena bertahun-tahun diperpanjang dengan kebijakan majikannya, sehingga masa berlakunya ya itu tidak terdaftar lagi, padahal dia juga PMI. Sehingga saya menyampaikan semuanya ini. Jadi para PMI yang terdaftar itu maksudnya di sistem koordinasi Sisko ya, BP2MI. Tetapi apabila tidak terdaftar di EPMI, maka kewajibannya adalah mendaftar di WNI Peduli agar mendapatkan relaksasi ya, minimal 500 US dollar. Sudah saya sampaikan semua terkait dengan itu, karena ada kendala ketika para PMI nantinya jika tidak terdaftar, maka akan diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan nomor 96. Apa itu? Itu terkait dengan impor barang umum. Artinya bukan atas nama PMI. Sementara yang kirim barang ini semuanya PMI. Hanya tidak terdaftar di EPMI, juga tidak terdaftar di WNI Peduli. Namun mereka semua yang kirim barang itu adalah PMI. Karena saya mendapat informasi jika barang kiriman PMI yang tidak terdaftar di EPMI maupun WNI Peduli akan diberlakukan sebagai barang impor umum. Ya tentunya akan kena pajak, kena pemeriksaan, kena pembongkaran, kena penyitaan dan sebagainya. Kalau barang milik PMI yang terdaftar baik di EPMI maupun WNI Peduli tentunya tidak akan melewati yang tadi, begitu ya. Saya sudah sampaikan semuanya. Bahkan saya juga menyampaikan kepada Pak Beni Ramdhani dan stafnya bahwa barang PMI itu bukan hanya yang Bapak lihat saja, masih banyak yang lain di gudang-gudang yang belum terdeteksi. Ya, masih banyak. Karena di Surabaya itu ada berapa gudang? Ya, mungkin lebih dari 10 gudang. Di Semarang ada 5 gudang. Yang kondisinya sama persis. Tidak ada pergerakan sehingga merugikan para PMI. Persoalannya adalah ketika para PMI tidak terdaftar di EPMI dan WNI Peduli, akan dilakukan pemeriksaan sebagaimana pemeriksaan impor barang umum. Nah, saya sampaikan kepada Pak Beni dan juga para stafnya, ini tidak bisa. Mereka itu PMI, hanya mereka tidak terdaftar di sistem. Di sistem itu tidak terdaftar bukan karena dia ilegal, tetapi karena kendala masalah teknis. Yang seperti saya katakan, paspornya di majikannya, ya kan? Atau dia memperpanjang paspor itu karena di luar negeri, atau karena dia nggak bisa masuk untuk mendaftar. Jadi intinya mereka yang kirim barang itu bukanlah PMI ilegal, mereka tetap saja PMI, namun tidak terdaftar. Tidak terdaftar bukan berarti dia bukan PMI. Saya sudah sampaikan, semuanya saya sudah sampaikan. Dan saya juga di situ meminta agar kiranya barang-barang milik PMI yang masih tertahan ini diputihkan. Diputihkan artinya apa?
diampuni, dibebaskan, jangan lagi terbelenggu dengan aturan-aturan, dan disetujui. Saya ibaratkan begini, pajak kendaraan mewah, motor, bermotor lah katakanlah, ada motor dan mobil. Di Indonesia pajaknya aja bisa dibebaskan. Apalagi hanya sekedar barang kiriman milik PMI. Yang itu juga warga negara Indonesia. Yang itu juga dilakukan oleh katanya pahlawan-pahlawan devisa. Mari kita putihkan untuk kedatangan barang mulai dari pertengahan tahun 2023 sampai tahun 2024 bulan berjalan ini, kita putihkan semua. Jadi barang-barang yang ada di gudang keluarkan, antarkan sampai ke rumahnya. Saya sampaikan begitu. Negara ini tidak miskin, tidak menjadi kere kalau hanya membantu warganya untuk mengeluarkan barang-barang kirimannya, yaitu barang milik PMI. Itu saya sudah sampaikan semua, ya. Amanah-amanah dari teman-teman saya sudah sampaikan semua. Jadi saya tidak ada dosa, tidak ada beban dari teman-teman semua. Silahkan teman-teman berkomentar yang sesuai dengan tema yang saya sampaikan. Gitu ya. Yang jelas saya sudah sampaikan. Kalaulah saya diberi wewenang untuk mengurusi kaitannya barang milik PMI, sudah dari kemarin-kemarin saya lepaskan. Sudah dari kemarin-kemarin saya keluarkan. Tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya. Bahkan rugi di pikiran saya. Kalaulah saya. Dan yang penting jangan menerima imbalan dari situ. Kalau menerima imbalan itu bagian daripada korupsi. Yang penting tidak menerima imbalan, pasti bebas dari korupsi. Itu aja orientasinya. Semua saya sudah sampaikan pada para PNI yang memberikan amanah kepada saya. Saya tidak ada lagi beban. Saya sudah sampaikan semuanya. Demikian.